Selamat sore kawan pajak, kita berjumpa kembali di acara Malang, ngobrol asik ala Madya Malang. Malam kali ini kita akan berbicara tentang serba-serbi pemindah bukuan. Nah, Kak Sahrul, Kak Tika, selamat sore, kita ketemu lagi setelah sekian lama ya. Selamat sore kawan pajak. Kita sudah lama nggak berbincang dengan kawan pajak. Kali ini kita akan berbincang tentang pemindah bukuan. Nah, apa itu pemindah bukuan? Seperti apa kegunaannya di bidang perpajakan? Mungkin Kak Sahrul, Kak Tika bisa menyampaikan dulu dasar hukum sebelum kita bicara lebih jauh tentang pemindah bukuan ini. Baik, silakan Kak Sahrul. Dasar hukum pemindah bukuan ini sudah terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014, yaitu tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Oke, jadi di KMK tersebut, PMK 242 tersebut mengatur tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Pembayaran dan penyetoran berarti pemindah bukuan di sini yang dimaksud adalah terkait dengan penyetoran atau pembayaran, gitu ya, Kak ya. Nah, apa yang penyetoran kita biasanya setor langsung nih, Kak? Biasanya kita setor langsung ke bank atau ke lewat ATM ya, lewat pos. Benar. Biasanya begitu ya. Jadi ini ada lagi cara, yaitu dengan pemindah bukuan. Memindahkan dari mana nih, Kak? Kalau memindahkan dari rekening kita pribadi ke rekening kas negara, bisa nggak seperti yang dimaksud memindah bukuan ini yang seperti apa? Gimana Kak Tika, Kak Sahrul? Baik. Untuk pemindah bukuan sendiri itu artinya suatu proses memindah bukukan penerimaan pajak ini ya, penerimaan yang lain untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Misalnya wajib pajak nih sudah ada pembayaran, misalnya dia membayar untuk PPh pasal 25 masa Maret, tapi waktu buat kode billing itu wajib pajak salah melakukan memilih masa Februari. Nah, itu kawan pajak nggak perlu bingung harus bayar lagi atau gimana, itu lakukan aja pemindah bukuan. Jadi dipindahkan dari pembayaran yang tidak seharusnya menjadi yang seharusnya. Lebih kurang seperti itu, Kak. Oke, jadi memindahkan setoran yang sudah disampaikan gitu ya, yang sudah disetorkan, yang sudah dibayarkan. Sudah kita setorkan ternyata salah. Ada kesalahan. Artinya kita nggak perlu khawatir seandainya ada kesalahan setor, itu pembayaran kita tidak hilang ya, Kak ya? Benar, tidak hilang. Masih bisa dilakukan pemindah bukuan. Kesalahannya nggak hanya di masa pajak yang seperti diterangkan oleh Kak Tika, tapi juga bisa mungkin kesalahan di NPWP, itu juga betul. Bisa. Macam-macam ya, Kak ya. Pajak. Jenis pajaknya bisa. Juga ya. Kesalahan NOP juga bisa. Jenis setoran juga bisa, macam-macam ya untuk kesalahan pemindah bukuan ini. Nah, karena banyak kesalahan tersebut memungkinkan untuk dipindahkan ke yang benar begitu ya. Benar sekali. Kalau ini Kak, pemindah bukuan karena tadi yang disebutkan ya, karena ada kesalahan masa, kesalahan tahun gitu. Sekarang seandainya salah masukkan NPWP itu kan fatal sekali, Kak. Karena setoran kita jadi tidak lagi atas nama kita, tapi atas nama yang NPWP-nya tertera di dalam setoran itu, kan begitu ya, Kak ya? Nah, itu kan sangat fatal. Apakah bisa juga dilakukan pemindah bukuan? Bisa saja dilakukan pemindah bukuan dalam hal terjadi kesalahan NPWP ya. Jadi pemindah bukuan untuk kesalahan yang tersebut bisa dilakukan oleh wajib pajak yang namanya tercantum dalam bukti penerimaan negara dan diajukan ke KPP di mana wajib pajak tersebut terdaftar. Jadi seandainya saya setor menggunakan NPWP Kak Sahrul misalnya, benar. Harusnya setor dengan NPWP saya nih. Ya. Setelah dibikin billing nggak terasa waktu dibayar masih lancar aja gitu ya. Kemudian saat mau dipakai laporan NPWP-nya baru ketahuan di situ salah. Biasanya ketahuan gitu. Kalau ternyata NPWP-nya nggak sesuai Nah, itu yang bisa mengajukan pemindah bukuan adalah Kak Sahrul atau saya?
wajib pajak yang namanya tercantum dalam bukti penerimaan negara. Oke, berarti kalau nama yang tercantum di situ NPWP Kak Sahrul, yang bisa mengajukan Kak Sahrul. Benar. Sekalipun saya yang membayar. Iya, seperti itu. Tapi nanti ada persyaratan tambahan nih. Oke, ada persyaratan. Tapi sebelum kita sampai ke persyaratan tambahan Kak Sahrul, kita masih bicara tentang pemindah bukuan ini. Tadi kan ada kesalahan, kemudian bisa dipindah bukukan. Nah, ini kita untuk mengajukan pemindah bukuan itu kemana Kak Sahrul? Ke bank kah atau ke KPP? Karena kan kita setornya lewat bank nih, setornya lewat kantor pos gitu. Setoran memang untuk setoran pajak memang dilakukan ke bank ya, atau ke kantor pos, atau mungkin bisa dengan cara pembayaran lainnya yang sekarang banyak bisa dilakukan oleh wajib pajak gitu kan. Tapi kalau untuk melakukan pemindah bukuan, wajib pajak mengirimkan permohonan ke KPP terdaftar aja, nggak perlu ke bank. Oke, jadi diajukannya ke KPP, berarti ke KPP yang namanya tercantum di surat setoran. Di bukti penerimaan negara. Oke, di bukti penerimaan negara atau SSP dulu ya namanya. Yang dulu 5 lembar itu ya Kak Sahrul ya. Oke, sekarang cukup pakai bukti penerimaan negara. yang bahkan nggak dicetak, asal disimpan aja cukup ya? Bisa. Oke. Tapi kalau untuk pemindah bukuan harus ada bukti fisik ya Kak untuk dilampirkan. Kalau untuk pemindah bukuan kan sekarang juga ada 2 cara ya ketika ya. Ada pemindah bukuan secara manual, itu yang seperti dulu dilakukan oleh wajib pajak dengan berkas print out gitu, dan ngisi sendiri, nulis kayak gitu kan. Cukup panjang gitu ya. Nah ya sekarang ada kanal baru untuk penyampaian PBK, yaitu melalui IPBK. Oke, melalui IPBK. Kalau di situ sudah nggak perlu, artinya kalau sudah pakai I di depan biasanya sudah elektronik ya Kak ya? Benar, jadi udah nggak, kalau IPBK itu udah nggak harus kirim lagi fisik lagi. Oke. Iya. Nah ini Kak, karena tadi semua bisa di PBK, tidak ada yang tidak bisa di PBK ya? Benar, kalau untuk kesalahan penyetoran itu bisa dilakukan pemindah bukuan. Bisa dilakukan pemindah bukuan. Oke, baik. Sekarang kita lanjut tadi ke permohonan yang diajukan pemindah bukuan. Nah, itu syarat-syaratnya apa saja? Apakah cukup dengan permohonan nih? Saya mau ngajuin permohonan pemindah bukuan gitu. Mungkin kalau di bank kita akan bawa buku tabungan gitu ya dengan KTP biasanya gitu seperti ya. itu. Oke, gimana Kak Tika? Kalau pemindah bukuan ini syaratnya apa saja? Kalau untuk syarat-syarat pemindah bukuan itu, yang pertama itu adalah bukti bayarnya. Ini kalau yang ini ya, kalau disampaikan secara manual, disampaikan secara KPP fisik ya, fisik. Nah itu adalah bukti bayarnya. Nah ini berikutnya itu yang salah satu yang paling harus ada. Untuk lampiran-lampirannya itu tergantung kondisi dia apa yang akan dipindah bukukan. Misalnya kayak salah NPWP itu. Nah kalau untuk pemindah bukuan dari NPWP si A ke NPWP si B itu tidak bisa cukup dengan bukti bayar saja. Jadi harus pakai surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang namanya ada di bukti bayar tersebut tidak keberatan kalau pembayaran yang telah yang atas nama dia itu dipindah bukukan ke NPWP yang sesuai seperti itu. Itu syarat tambahan ya, tambahan yang kalau surat pernyataan itu harus bermaterai ya. Dan misalnya ada untuk pemindah bukuan yang lain tuh, jadi sesuai dengan kondisinya. Ditambah atas pembayaran yang dipindah bukukan itu belum diperhitungkan. Jadi kawan pajak kalau pembayaran yang sudah dibayarkan tersebut misalnya sudah diakui di laporan di SPT itu, terus ternyata pembayaran ini seharusnya tidak masuk ke sini seperti itu. Jadi itu bisa dipindah bukukan dengan catatan wajib pajak harus melakukan pembetulan atas SPT-nya. Jadi pembayaran tersebut tidak diakui di SPT tersebut. Seperti itu salah satunya. Jadi kita bicara syarat dulu nih Kak ya, syarat untuk pemindah bukuan. Ada tadi formulir permohonan. Kemudian yang kedua adalah bukti pembayaran atau bukti penerimaan negara kita sebut sekarang ya, dulu SSP. Nah,
SSP ini harus ada. Harus ada. Itu kalau yang PBK biasa. Untuk PBK biasa. Nanti kita akan bandingkan dengan yang disebut dengan Kak Sarul tadi melalui elektronik ya. Elektronik. Nah, ini kan syaratnya tadi hanya permohonan dan bukti penerimaan negara, gitu ya. Ada tambahan syarat apabila diajukan pemindah bukuan dari pindah NPWP, gitu ya. Benar. Artinya yang seperti saya sampaikan di awal tadi, ada NPWP-nya berbeda, bisa diajukan pemindah bukuan. Bisa. Dengan syarat ada surat pernyataan Ada tadi ya. tambahan surat pernyataan tadi. Di surat pernyataan itu menyatakan bahwa yang punya pembayaran tidak keberatan untuk dipindah bukukan, begitu ya. Benar sekali. Oke, jadi mungkin jangan terbalik, misalnya seperti tadi kasusnya saya yang menyetorkan harusnya menggunakan NPWP saya, kemudian sudah terlanjur terbayar menggunakan NPWP Kak Sarul, yang membuat surat pernyataan adalah Kak Sarul, begitu ya. Benar, saya yang karena membuat surat pernyataan. nama yang tercantum di dalam surat setoran pajak tadi, yang tercantum dalam bukti penerimaan negara adalah nama Kak Sarul, begitu ya. Iya. Oke, berarti saya apakah saya bisa mengajukan permohonan itu? Anggaplah saya minta Kak Sarul untuk membuat surat pernyataan, kemudian saya yang mengajukan permohonan pemindah bukuan karena kesalahan ada pada saya, begitu Kak Sarul. Kak Tika, apakah memungkinkan saya yang melakukan itu? Karena ini pembayarannya sudah diadministrasikan oleh KPP, di mana wajib pajak yang namanya ada dalam bukti pembayaran. Ini kan contohnya tadi Kak Hanam ingin melakukan pembayaran tapi ternyata salah ke NPWP saya, kan gitu. Iya. Jadi pembayaran tersebut kan masuknya ke KPP di mana NPWP saya terdaftar. Jadi yang mengajukan itu harus saya yang namanya ya ada di bukti penerimaan negara tadi. Oke. Ya, karena pembayarannya memang sudah diadministrasikan di KPP di mana NPWP saya terdaftar. Iya. Kalau misalnya Kak Hana yang mengajukan, ya nanti KPP memproses bingung dong. Loh, ini pembayarannya nggak ada karena memang NPWP-nya NPWP saya. Jadi saya kalau mengajukan, Kak Sarul akan mengajukan di KPP di mana Kak Sarul diadministrasikan, gitu ya. Benar. Oke, mungkin Kak Tika ada tambahan? Tidak ada. Oke, baik. Berarti kita sepakat ya. Kita sepakat bahwa yang mengajukan adalah Kak Sarul yang namanya tercantum di dalam SSP tadi ya. Iya. Kecuali ada tambahan ya sedikit ya. Untuk pembayaran dengan kode jenis setoran 900 atau 920 ya. Atas bendahara biasanya seperti itu. Nah, ini beda lagi permohonannya. Ini beda lagi nih Kak. Beda lagi. Mungkin kita agak menyinggung sedikit Kak yang ini, karena kan tidak bisa kita ingkari bahwa nanti ada kemungkinan kesalahan terjadi pada siapa saja, baik itu pada antar orang atau dengan instansi pemerintah ya. Nah, itu kan seandainya terjadi pada instansi pemerintah hanya memungut Kak Sarul. Benar. Yang dipotong, yang dipungut ini nggak tahu apa-apa. Namanya tercantum adalah nama orang lain misalnya, ya, nama instansi, bukan nama dia, begitu. Benar. Maaf, maksud saya nama yang tercantum di situ adalah nama si orang ini. Harusnya bukan si orang ini, tapi orang lain misalnya. Tapi kan yang memungut, yang melakukan pembayaran penyetoran itu kan instansi. Nah, apakah saya selaku yang namanya tercantum di dalam bukti penerimaan negara tetap harus mengajukan pemindah bukuan? Itu tidak ada hubungan dengan saya gitu loh Kak Sarul. Iya, karena kalau yang kayak gini, ini beda lagi kan seperti tadi. Jadi bisa yang mengajukan PBK adalah bendahara ya Katika ya. Bendahara bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan itu ke KPP di mana setoran tadi diadministrasikan. Seperti itu. Jadi tetap diajukan di KPP di mana diadministrasikan. Benar. Tapi yang mengajukan yang membuat bisa bendahara.
gitu ya. Karena di sini bendahara mungkin sebagai pemotong pemungut. Oke, jadi bendahara bisa mengajukan. Tapi surat pernyataannya bagaimana Kak Sahrul Atika? Surat pernyataannya tetap dari yang namanya ada di bukti. Jadi tetap bukti penerimaan negara. Jadi tetap berlaku. Yang menyatakan tidak keberatan untuk dipindah bukukan adalah yang namanya tercantum di situ di dalam surat pernyataan ya. Iya. Oke, jadi nanti di surat pernyataan kawan pajak harus nama yang tercantum di dalam bukti penerimaan negara. Tapi untuk yang permohonan yang tetap bisa diajukan oleh bendahara. Dan pasti ada kita yang di KPP untuk petugas melakukan verifikasi pasti juga pengen tahu dong ini benar nggak sih yang tanda tangan kan gitu. Biasanya kita minta tambahan berupa SK-nya ya. SK pengangkatan bendahara. Seperti itu. Mungkin kawan pajak merasa, aduh kok ribet banget ya, kok banyak harus saya minta ke bendahara kemana? Ini lebih ke hati-hatian ya. Jadi untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar bendahara di instansi tersebut. Oke, artinya harus dilampiri dengan dokumen yang menguatkan bahwa surat permohonan itu ditandatangan oleh si A selaku bendahara, gitu ya. Benar sekali. Atau kalau misalnya dia sebagai direktur ya, menguatkan bahwa yang bersangkutan adalah direktur, gitu ya. Oke, jadi perlu sebelum kita ajukan pindah bukuan, perlu kawan pajak pastikan bahwa apa yang kawan pajak tuju, apa yang harus ada dokumen yang menguatkan, begitu ya. Benar menguatkan sekali. Permohonan. Iya. Gitu ya. Iya, masalahnya kan kalau yang kasus bendahara itu dia mengajukannya ke KPP, pasti yang dimana bendahara tersebut tidak terdaftar. Gitu. Gitu. Jadi supaya sebagai data pendukung diperlukan menambahkan SK bendahara. Kan gitu. Oke. Nah ini Kak Sahrul, misalnya kita ngajuin pemindahan bukuan Kak Tika, pasti diterima dong ya, karena kan ini salah begitu, dan kami sudah sampaikan sudah dilampiri dengan bukti-bukti pendukung, dokumen-dokumen untuk menguatkan gitu. Prosesnya berapa hari ini Kak Sahrul, Kak Tika, untuk proses pemindah bukuan ini bisa nggak kalau misalnya kita ajukan sekarang, saya datang ke KPP, Pak saya ajukan pemindah bukuan, hari itu selesai? Karena di bank begitu loh, gitu ya. Kalau di bank kita pindah bukukan rekening uang langsung ya. Itu langsung loh, hari itu juga, bahkan lewat online pun hari itu selesai gitu. Gimana dengan pemindah bukuan? Ya kalau untuk pemindah bukuan bisa juga 1 hari selesai, tapi kita dikasih waktu untuk meneliti permohonan tersebut, meneliti laporan tersebut. Jadi banyak yang harus diteliti selama maksimal 21 hari. Nah, jadi kawan pajak kalau mengajukan pemindah bukuan tapi pinginnya kayak di bank, nah itu ya tergantung ya. Oke, jadi artinya ada penelitian terlebih dahulu. Ada penelitian, harus cross check sana sini gitu kan. Apakah benar permohonan ini berhak untuk dilakukan pemindahan bukuan atau enggak kan gitu Kak Ana. Oke, jadi artinya begitu dokumen itu masuk, kita harus teliti dulu, kita lakukan penelitian apakah formal dan material ya. Benar. Apa saja kira-kira yang menyebabkan pemindah bukuan itu jadi apa mungkin kan ditolak atau artinya ya dengan adanya penelitian ada kemungkinan ditolak jadinya kan? Benar sekali. Kira-kira apa saja yang menyebabkan kemungkinan ditolak nih? Karena saya yakin kawan pajak pasti namanya ingin mengajukan permohonan, maunya diterima dong. Benar. Kira-kira apa hal-hal yang menyebabkan seperti itu? Ditolak Pak? Ya, jadi banyak hal juga sih yang menyebabkan permohonan pemindahan bukuan kawan pajak ditolak. Yang jelas pertama nggak memenuhi syarat secara material ya. Pertama lampirannya nggak sesuai, kemudian penanda tangan nggak sesuai seperti itu. Kadang malah tidak ditandatangani. Benar, mungkin buru-buru gitu ya, nggak ditandatangani, lupa gitu, terus udah terlanjur dikirim lewat pos seperti itu. Banyak kejadian yang membuat kita dengan terpaksa harus menolak permohonan kawan pajak gitu. Itu secara material. Secara formal, kalau secara material
itu kita cek pembayarannya, apakah pembayaran tersebut sudah diperhitungkan seperti itu. Oke, Kak Sarul maksudnya diperhitungkannya seperti apa? Bisa diperjelas Iya. mungkin? Gimana Kak Tika Kak mungkin Tika. mau memperjelas maksud dari diperhitungkan, pembayaran sudah diperhitungkan, maksudnya bagaimana nih? Begini, misalnya tadi mungkin saya sudah singgung sedikit ya, pembayaran, misalnya pembayaran masa Maret, dia sudah dibayarkan di bulan April. Nah, iya. saat dia laporan masa Maret, pembayaran tersebut dimasukkan, misalnya untuk pembayaran pasal 21 ya, pasal 21, pasal unifikasi gitu, macam-macam. Nah, terus waktu dia sudah membuat laporan, ternyata misalnya kalau untuk pasal 23 ya ternyata ada bukti potong yang batal. Nah, bukti potong yang batal, terus wajib pajak ini menghitung sendiri. Oh, ini ternyata batal, jadi harus ada kelebihan. Nah, dia langsung aja mengajukan pemindah bukuan tanpa melakukan pembetulan atas SPT-nya. Jadi seperti itu kan, berarti kan atas pembayaran tersebut masih diakui di SPT tersebut. Itu yang tidak bisa kita kabulkan untuk permohonannya. Oke, jadi yang dimaksud dengan sudah diperhitungkan itu artinya pembayaran itu sudah digunakan ya, dalam pelaporan SPT tadi ya. Baik itu kondisinya diperhitungkan tuh artinya sesuai dengan utang pajaknya begitu ya, dengan PPh terutangnya atau PPN yang kurang bayarnya tadi ya. Iya. Oke, jadi kalau sudah diperhitungkan sudah tidak bisa diajukan pemindah bukuan kecuali dilakukan pembetulan terlebih dahulu. Berarti ini kasusnya nanti akan nanti mungkin kita akan sedikit bicara tentang kasus ya Kak Sarul, Kak Tika. Benar sekali, karena memang di PBK ini kompleks banget ya kasusnya. Kenapa wajib pajak mengajukan pemindah bukuan? Itu juga bermacam-macam penyebabnya. Gitu. Okay. Dan sebagai catatan untuk di KPP Madya Malang, pemindah bukuan ini luar biasa banyak ya. Oke. Karena banyak, jadi otomatis kita harus memproses dari yang masuk terlebih dahulu gitu ya Kak Sarul. Benar sekali, sesuai antrian kalau bisa biasanya bilang ya. Oke, jadi tidak memungkinkan kalau misalnya 1 hari selesai begitu ya. Masih belum ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya mungkin petugasnya ditambah Kak Sarul tadi. Ya. Oke, jadi itu kemungkinan tidak diterima ya pemindah bukuannya, tapi bisa diajukan kembali. Bisa diajukan kembali setelah wajib pajak melakukan pembetulan. Oke, nah sekarang ini Kak Sarul, Kak Tika, tadi kan kita bicara tentang pemindah bukuan yang diajukan melalui pos atau datang langsung gitu ya. Nah, ini kalau misalnya tadi yang disebut Kak Sarul, saya mendengar menggunakan elektronik. Nah, menggunakan IPBK. Benar. Jadi ada pintu baru ini Kak Sarul. Ada pintu baru, kanal baru. Oke. Seperti yang ada di samping Nah, ini Kahana itu. Nah, di sini disebutkan Kak, lebih mudah pakai pemindah bukuan IPBK. Benar sekali, pasti Mudahnya lebih mudah. gimana Kak Sarul? Mungkin bisa dijelasin. Iya, jelas lebih mudah karena nggak perlu nulis lagi, gitu kan. Di IPBK wajib pajak cukup mengetik NTPN, kemudian verifikasi. Tinggal nanti data semua muncul, tinggal cross check, lalu kirim kode verifikasi. Sangat singkat. Nah, caranya sangat singkat, tapi masuk lewat mana dulu nih Kak Sarul? Masuknya lewat mana nih untuk mau IPBK? Misalnya sekarang ada kawan pajak yang bingung nih, aku mau PBK, udah dikasih tahu tadi syaratnya permohonan dan surat bukti penerimaan negara gitu ya. Kemudian dokumen-dokumen yang menguatkan bahwa ini salah dan harus dipindah bukukan. Yang sekarang kawan pajak juga sudah memastikan bahwa tidak diperhitungkan dalam SPT. Sekarang ternyata ada yang lebih mudah yang ditawarkan tadi. Benar. Nah, itu menggunakan IPBK. Lewat mana Kak Sarul? Mungkin bisa dibantu nih dari IPBK itu apakah ada saluran khusus, web khusus di IPBK seperti misalnya mungkin kalau kawan pajak mengenal e-faktur ya, atau ada jalur lain ini Kak Sarul? Iya, jadi untuk IPBK. Iya. Jadi IPBK ini cukup diakses melalui DJP online. Oke, gitu. Jadi satu pintu di satu DJP pintu online DJP ya. Online. Masuk di DJP online, masuk ke DJP online, kemudian
Kemudian nanti ada kalau kawan pajak belum mengaktifkan fiturnya, kawan pajak silakan melakukan aktivasi fitur IPBK dari profil wajib pajak. Oke, di bagian profil kalau kawan pajak sedang buka DJP online mungkin ya, di bagian profil nanti ada menu layanan IPBK. Layanan, kemudian mengaktifkan. Iya. Mengaktifkan IPBK ini ya. Benar. Oke, semua yang punya DJP online, semua yang bisa login DJP online bisa mengajukan pemindah bukuan melalui IPBK. Harus bisa akses DJP online. Oke, nanti masuk melalui DJP online, nanti ada menu aktivasi fitur dulu, kemudian nanti setelah ada menu layanan IPBK itu kita bisa langsung masuk ke situ ya. Benar sekali. Oke, kalau sudah masuk ke situ Kak Sarul, Kak Tika, apakah masih perlu menyampaikan lagi kertasnya, dokumen pendukungnya nih? Karena kan kadang-kadang kan tadi seperti disampaikan bahwa harus ada dokumen pendukung yang menguatkan dan membuktikan bahwa memang betul itu penyetoran dia gitu, dengan melampirkan bukti penerimaan negara kalau manual ya, kalau dikirim atau diantar langsung. Apakah harus melampirkan itu lagi, dikirim by post misalnya, tapi mengajukannya lewat IPBK begitu, Kak Tika mungkin? Kalau untuk pengajuan pemindah bukuan melalui IPBK, untuk BPN-nya tidak perlu dilampirkan. Tapi, nah ini tetap aja ada tapinya. Ada tapi ya, Kak Tika dari tadi suka memberikan harapan-harapan lebih. Karena kan kalau untuk BPN itu saat wajib pajak mau mengajukan pemindah bukuan, dia akan menginput NTPN. Nah itu sudah bagian dari prospeknya ya. Benar. Yang jadi kita perlu tervalidasi ya ketika ya pembayarannya. Jadi untuk lampiran itu biasanya dimintakan itu kalau misalnya seperti tadi pindah NPWP. Nah, itu tetap harus diupload surat pernyataannya. Jadi tetap ada syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlakunya tadi diupload ya. Kuncinya adalah diupload, tidak lagi dikirim. Benar, langsung diupload saja. Ada menu untuk uploadnya ya Kak? Ada menu upload dokumen pendukungnya ya. Di situ harus mengupload file dengan format PDF. Kalau dengan format seperti itu saya rasa kawan pajak juga sudah terbiasa ya. Sepanjang itu kan nggak harus dikirim ke sini. Saya akui lebih mudah karena tinggal masukkan NTPN kemudian mengupload dokumen pendukung gitu ya. Ya benar. Kalau dibanding dengan PBK secara manual yang harus ngetik dulu, nulis dulu, tanda tangan lagi, stempel, belum lagi kirim ke pos kan gitu. Biaya atau lagi datang ya. ke KPP. Waktu dan biaya juga mulai terpotong dengan IPBK ini ya. Benar sekali. Tapi apakah dengan IPBK pasti diterima Kak Sarul, Kak Tika? Atau tetap dilakukan penelitian? Tetap melakukan penelitian karena IPBK ini bukan jalan ninja. Bukan jalan ninja ya. Jadi artinya tetap harus dilakukan pemindah bukuannya sama seperti yang diajukan, cuman lewat pintu IPBK. Jadi wajib pajak lebih dimudahkan untuk mengajukan pemindah bukuan, tidak mengurangi waktu dan biaya ya. Tapi untuk di KPP-nya kita tetap melakukan penelitian. Penelitian tetap dilakukan. Tetap dilakukan penelitian dan tetap waktunya maksimal 21 hari. Cuman untuk wajib pajak jendelanya ada 2, jendela untuk mengajukan pemindah bukuan secara manual dan secara IPBK gitu ya. Iya. Artinya waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian, kemudian kemungkinan diterima atau ditolak gitu ya, artinya tetap sama ya. IPBK manual. Benar sekali. Nanti di IPBK apakah kita bisa memantau Kak Sarul, Kak Tika, sudah sampai mana nih proses pemindah bukuan saya? Karena ketika kita kirim by post, kita memantaunya by phone mungkin ya. Benar. Kita kan telepon ke KPP, apakah sudah selesai atau belum gitu ya. Kalau lewat IPBK bagaimana? Benar, jadi ini mungkin salah satu kelebihan dari IPBK ya dibanding PBK yang manual, itu wajib pajak bisa memantau juga ya prosesnya gitu. Artinya bisa sampai di penelitian atau kan nanti bisa kalau di penelitian sudah selesai, sudah dicetak, itu wajib pajak bisa melihat apakah PBK-nya ditolak atau diterima, bisa seperti itu. Artinya kalau misalnya sedang dalam proses penelitian kita bisa memantau di DJP online juga, DJP memantau online juga. Jadi dari menu dari IPBK tadi
bisa memantau permohonan kita melalui DJP online tadi ya, menu EPBK sudah sampai mana, apakah masih dalam proses penelitian, apakah sudah diterima atau ditolak gitu ya. Apakah nanti cetakannya juga bisa keluar Kak Saru, Kak Tia? Cetakannya juga bisa. Jadi Bisa. di EPBK itu ada fitur-fitur untuk mencetak EPBK. Oh oke, jadi bisa dicetak juga dari situ ya. Tapi biasanya wajib pajak ini lebih senang yang ada tanda tangan basahnya ya. Oh iya. Jadi apakah nanti juga tetap dikirim Kak Sahrul, Kak Tika? Karena normalnya pemindah bukuan akan dikirim ya. Iya. Jadi walaupun masuknya lewat IPBK dan wajib pajak juga bisa langsung melihat dan mencetak sendiri PBK-nya, di KPP juga tetap mengirimkan yang bertanda tangan basah. Hard copy-nya Hard ya, copy-nya. tetap wajib pajak akan menerima bukti pemindah bukuan berupa hard copy dengan tanda tangan basah. Oke, nah itu dia tadi kawan pajak kalau misalnya kita menggunakan IPBK. Gitu. Nah ini mungkin ada beberapa kasus nih Kak Sahrul, Kak Tika. Ketika kita sudah menggunakan, kemarin ada kasus sudah mengajukan pemindah bukuan, sudah diajukan melalui online, begitu ya, sudah diajukan melalui online atau secara langsung dan sudah menerima bukti pemindah bukuannya, sudah dikonfirmasi ke KPP sudah selesai, begitu Kak Sahrul, Kak Tika. Ketika akan dimasukkan PBK-nya, ketika akan digunakan untuk pelaporan, yang bersangkutan memasukkan NTPN yang sudah diajukan pemindah bukuan, gitu. Tapi tetap tidak berhasil, gitu. Kak Sahrul, Kak Tika mungkin bisa dijelaskan lebih tentang itu, kasus seperti itu bagaimana? Baik, untuk kasus seperti itu, jadi wajib pajak yang sudah mengajukan atas NTPN tersebut sudah diajukan pemindah bukuan, gitu Kak ya. Terus saat PBK-nya sudah jadi, wajib pajak akan membuat laporan dengan NTPN yang sudah diajukan pemindah bukuan tadi ya. Betul, dengan yang benar tadi, pembayaran yang benar. Jadi wajib pajak apabila akan menggunakan pembayaran yang sudah dipindah bukukan, maka digunakanlah nomor PBK-nya, karena NTPN tersebut sudah tidak bisa digunakan kembali. Karena atas pembayaran tersebut kan sudah dipindahkan nih. Nah, dipindahkan ke akun yang lain. Jadi untuk wajib pajak pakai nomor PBK yang sudah diberikan. Benar sekali. Jadi pembayarannya ketika membuat laporan, ketika disuruh sebut, biasanya kan di pelaporan itu akan diminta NTPN ya. NTPN. Iya, mengisi NTPN. Kalau ini dibayar dengan pemindah bukuan tadi, maka yang dimasukkan adalah nomor pemindah bukuan. Berarti bukan NTPN lagi ya? Bukan NTPN. Iya, NTPN yang tadi sudah tidak bisa dipakai. Sudah nggak bisa dipakai lagi. Dan mungkin kalau wajib pajak dari hasil pemindah bukuan kan bisa jadi juga dipindah bukukan lagi kan. Nah itu yang diinput adalah bukti pemindah bukuan yang terakhir. Seperti itu. Jadi itu sudah sama seperti bukti pembayaran tadi ya? Benar sekali. Karena sudah dipindahkan gitu. Nah ini kalau misalnya begini Kak Sahrul, Kak Tika, saya sudah setor misalnya anggaplah 1 juta gitu ya. Tapi yang disebut di dalam SPT saya ternyata kurang bayarnya atau PPh terutangnya atau PPN-nya, pajak terutangnya hanya sebagian, hanya 750 lah, anggap saja seperti itu. Dari 1 juta sebenarnya yang saya gunakan di SPT itu 750. Sementara saya setor 1 juta. Yang 250 ini bisakah di PBK atau saya harus bayar lagi yang 750, kemudian yang 1 juta saya PBK. Gitu. Gimana Kak Sahrul, Kak Tika? Itu kalau itu boleh ya. Bisa. WP mau milih yang cara itu cepat pilihan. yang mana pilihan. Jadi wajib pajak misalnya dia sudah membayar 1 juta, tapi yang dipakai 750. Nah, jadi kan ada sisa 250. Nah, wajib pajak bisa yang sisanya tadi bisa dipindah bukukan ke akun pajak yang lain. Atau bisa juga dia membayar lagi 750. Nah, yang 1 juta ini pindah ke akun yang lain. Jadi lebih ke wajib pajaknya lebih fleksibel yang mana. Artinya di sini
dipindah bukukan sebagian pun, sisanya pun masih bener. bisa ya? Masih bisa. Ya, Artinya tidak harus dipindah bukuan utuh begitu ya? Bisa, karena salah satu penyebab pemindah bukuan itu bukan hanya karena kesalahan, tapi juga karena kelebihan pembayaran tadi, kan gitu. Oke. Artinya kalau kelebihan pembayaran bisa dipindahkan, walaupun pemindah bukuan itu sebagian, gitu Sebagian, ya? benar. Sebagian dari total setoran gitu ya. Iya. Nah benar. itu seandainya gini Kak Sahrul, Kak Tika, saya mau memindahkan 1 juta. Sekarang saya balik. Seandainya saya mau memindahkan 1 juta, gitu ya. Tapi 1 juta itu dari 2 surat setoran, dari 2 pembayaran begitu. Total 1 juta, totalnya 1 juta, masing-masing 500 dan 500 misalnya gitu ya. Saya udah bayar 2, ternyata ini lebih hitungannya ternyata. Jadi tidak diperhitungkan di SPT, tapi ada 2 surat setoran pajak yang nganggur nih, ya nggak dipakai nih gitu. Apakah ini juga bisa diajukan pemindah bukuan jadi satu ke satu tujuan gitu Kak Sahrul, Kak Tika? Ke satu tujuan, artinya dari 2 SSP ini saya pindahkan ke satu tujuan. Bisa saja. Iya. Misalnya kan pembayaran masa Maret mau dipindahkan ke Juni gitu ya. Jadi atas 2 NTPN dipindahkan dua-duanya ke Juni. Ke Juni dikumpulkan gitu ya. Jadi wajib pajak bisa memindahkan itu semua ke Juni dengan masing-masing NTPN. Jadi ada 2 permohonan, tidak bisa langsung digabung yang 1 juta. Terus lampirannya 2 pembayaran tersebut tidak bisa begitu. Jadi satu permohonan 1 NTPN. Oke, jadi jumlah permohonan bergantung pada jumlah bukti pembayaran. Iya. Jadi kalau yang diajukan pemindah bukuan itu ada 3 dari sumber yang sama maksud saya kalau jumlah bukti pembayaran ada 3 atau ada 2 seperti tadi, mau dipindahkan ke satu tujuan, permohonannya tetap 3 sesuai jumlah bukti pembayaran. Bukti pembayaran. Nah ini juga berlaku untuk pemindah bukuan melalui IPBK Kak Sahrul. Benar sekali. Oke. Karena di IPBK kan yang harus diinput NTPN-nya kan gitu. Oke. Artinya tidak bisa 2 NTPN dalam satu permohonan ya. Ketika NTPN sudah diinput tervalid akan muncul data pembayarannya. Oke. Jadi begitu kawan pajak. Mungkin kalau lewat IPBK kapan-kapan kita bisa bicara lebih detail sampai ke aplikasinya mungkin Kak Sahrul, Kak Tika ya. Benar. Sampai ke aplikasinya tahap per tahapnya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan hari ini bisa jadi pemanasan dulu gitu ya Kak Sahrul. Jadi pemanasan dulu. Yang pertama bahwa pembayaran atas sebuah kesalahan itu tidak akan hilang tapi bisa dilakukan pemindah bukuan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya ada syarat dan ketentuan tadi, syarat formil dan syarat material yang perlu diperhatikan oleh kawan pajak. Ada syaratnya tadi harus melampirkan bukti penerimaan negara seperti itu. Dan itu juga ternyata ada di dalam IPBK dengan mencantumkan NTPN yang dimaksud. Kemudian diajukan ke KPP di mana surat setoran tersebut diadministrasikan oleh yang melakukan pemungutan atau yang namanya tercantum di dalam bukti penerimaan negara. Oke. Kemudian nanti waktunya 20 hari. 20 hari. Oke, waktu 21. Maksimalnya 21 hari maksimal ya. Maksimal 21 hari. Artinya apabila kawan pajak butuh buru-buru, saran saya ya nggak bisa kurang dari 20 hari ya. Sarannya mungkin bayar lagi ya, setor lagi ya. Benar, bisa melakukan pembayaran lagi. Oke, daripada menunggu bukti pemindah bukuannya yang mungkin nanti akan mengakibatkan terlambat lapor, begitu ya? Lapor. Oke, mungkin itu. Kemudian ada lagi tadi tidak diperhitungkan tadi ya, sudah masuk dalam syaratnya. Belum diperhitungkan atau belum digunakan dalam SPT. Dalam SPT, kemudian ada 2 kanal tadi ya, secara langsung dan melalui IPBK. Tentunya lewat IPBK jauh lebih mudah karena tidak perlu biaya untuk kirim, tidak perlu menunggu waktu pengiriman tadi ya. Benar sekali. Kemudian tidak perlu transport untuk itu tentu saja, karena hanya dengan
dari kantor di meja bisa langsung proses pemindahan bukuan. Saya rasa itu saja mungkin ya hari ini. Sebentar Kak Hana, ini ada yang tanya nih kawan pajak. Oh oke. Nih saya bacakan ya. Tanya Kak, kalau mengajukan PBK lewat IPBK bisa langsung jadi? Ini dari Ayu. Oke deh. Tadi sepertinya sudah disinggung ya. Untuk mengajukan IPBK lewat IPBK bisa langsung jadi. Nah untuk proses IPBK walaupun prosesnya cepat, tapi penelitiannya tetap sesuai dengan penelitian IPBK yang biasa. Iya. Dengan jangka waktu penyelesaiannya juga maksimal 21 hari. 21 hari. Oke, artinya melalui PBK atau melalui PBK secara manual atau melalui IPBK tetap ada waktu penelitian sepanjang maksimal 21 hari, yang artinya tidak bisa langsung selesai hari itu juga begitu ya? Masih belum bisa. Iya, karena masih ada penelitian kawan pajak. Ini masih ada satu lagi nih pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari mana itu? Sama dari Ayu. Oke deh ini. Oke. Waktu input NTPN di EPBK kok tulisannya pembayarannya tidak digunakan sudah digunakan ya? Nah, ini mungkin Kak Sahrul NTPN-nya telah digunakan gitu. Jadi untuk pengajuan PBK yang melalui elektronik, jika kawan pajak saat menginput NTPN muncul notifikasi bahwa NTPN sudah digunakan, itu tolong dipastikan dulu apakah memang NTPN tersebut belum digunakan untuk pelaporan. Oh oke. Gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan sudah diperhitungkan tadi ya di dalam pelaporan SPT. Artinya seandainya itu sudah disampaikan di dalam SPT, sudah disampaikan kepada kami SPT-nya, sudah dilaporkan begitu ya. NTPN-nya tentu tidak bisa masuk ke IPBK melalui gitu IPBK. Ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa melalui IPBK, masih mungkin untuk melalui IPBK manual, Kak Sahrul, Kak Tika? Masih bisa. Oke, jadi kawan pajak tidak perlu khawatir seandainya sudah terlanjur diperhitungkan, kemudian ada pembatalan tadi ya, entah pembatalan bukti potong atau ada koreksi faktur pajak dan sebagainya, menyebabkan menjadi berkurangnya pajak terutang. Benar. Maka pemindah bukuan atas selisihnya dilakukan secara manual gitu ya. Oke kawan pajak, mungkin saat ini sampai di sini dulu. Kita akan bicara tentang IPBK lebih dalam nanti di pertemuan berikutnya. Oke, jangan lupa untuk follow IG kami di @pajak_md Malang. Kemudian ada YouTube juga di KPP Madya Malang. Silahkan sambil menunggu mungkin nanti ada informasi tentang peraturan terbaru atau ngalam yang berikutnya dengan tema-tema yang lain termasuk tema IPBK nanti. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat sore.